Salam saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Pada malam hari ini kita masih di seputar Paskah. Dan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan satu bagian firman. Jangan anggap remeh sebuah pelanggaran atau dosa kita kepada Tuhan. Cepat bereskan supaya itu tidak menjadi penghambat berkat Tuhan tercurah kepada kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di hari Paskah ini, masih dalam minggu-minggu Paskah, bulan Paskah ini Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami, yang menegur kami, tetapi yang mendorong kami juga untuk maju dalam suasana kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan baca ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau."
Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Petrus menyangkal Yesus dengan kalimat yang sama. Dia katakan, "Aku tidak kenal orang itu." Bahkan nama Yesus dia tidak mau sebut. "Aku tidak kenal orang itu. Aku tidak kenal orang itu." Sampai ayam berkokok. Itu tanda yang diberikan oleh Yesus. Dan Injil Lukas mengatakan bahwa Tuhan Yesus ketika kali ketiga dia menyangkal Yesus, Tuhan Yesus berpaling kepada Petrus, menoleh kepada Petrus dari rumah imam besar itu. Saudara-saudara sekalian, apa yang saya maksudkan di awal? 3 kali Petrus menyangkal Yesus, 3 kali juga harus dikeluarkan itu barang busuk itu. Penyangkalan, kutuk penyangkalan itu, dosa penyangkalan itu dicabut 3 kali. Jadi sampai itu benar-benar bersih. Mari saudara, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan bahwa memang dosa itu, saudara sekalian, menutup pintu berkat Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya, Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Kata segala di sana menunjukkan bahwa sudah banyak dosa bertumpuk dan saudara tidak pernah mau bereskan. Oleh karena itu, mari lebih peka lewat peristiwa Paskah tahun ini, kebangkitan Tuhan Yesus tahun ini. Mari sudah dibangkitkan kembali, diingatkan lagi kesadaran, memori ingatan sudah diingatkan kembali, seperti Petrus tadi. Sampai dia menangis. Dan beberapa minggu yang lalu, saudara sekalian, ketika dia menyangkal Yesus, Alkitab juga mencatat bahwa maka pergilah Petrus dengan menangis terseduh-seduh. Itu kesadaran awal memang iya. Tetapi sekarang baru Yesus membersihkannya satu persatu. Sebentar sesudah siaran ini, saudara sekalian, tolong saudara membaca dari Galatia pasal 5 ayat 22 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Di sana disebutkan ada 15 daftar dosa. Bisa lebih karena setelah itu disebutkan dan sebagainya. Maksud saya ialah kalau sudah ada begitu banyak duri menancap dalam hati saudara sekalian, yang merupakan bagian dari dosa yang sudah pernah saudara lakukan, maka saya minta supaya kita minta orang lain dong datang kepada hamba Tuhan. Dan kalau sudah sendiri hamba Tuhan, datang kepada hamba Tuhan yang lebih senior, minta sudah dibereskan.
Oh, saudara sekalian sudah tidak tahu kalau hidup saya berkali-kali dibereskan oleh hamba Tuhan lain yang lebih senior. Saya ditolong oleh orang-orang yang lebih senior daripada saya. Mengapa? Kadang-kadang kita tidak tahu, saudara sekalian. Tertutup itu tersembunyi. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, maka jangan menutup diri. Ya nantilah saya bereskan sendirilah. Mana bisa? Saya berikan contoh ya kepada saudara-saudara sekalian. Coba saudara diikat dengan benang. Benang jahit itu diikat sekali, satu ikatan, gampang kita putuskan. Tapi kalau sudah 10 ikatan, saudara, makin sulit. Begitu juga apa? Kalau sudah sampai 100 ikatan, saudara tidak akan pernah sanggup menyelesaikannya. Perlu orang lain yang mengurai kembali atau menggunting ikatan itu. Jadi mari lebih terbuka lagi. Ada hamba Tuhan di dekat tempat saudara sekalian atau di gereja saudara, datanglah kepadanya. Aduh, tidak mau saya. Istri gembala itu tukang gosip. Itu datang dari iblis, saudara sekalian. Kata-kata seperti itu datang dari iblis. Mari sudah menghormati gembala di gereja saudara masing-masing. Datang kepadanya, minta sudah dibereskan, dan kemudian sudah lepas. Dan apa kata firman Tuhan tadi? Melalui peristiwa itu, Rasul Petrus dikembalikan lagi, saudara sekalian. Dikembalikan lagi kepada posisinya yang semula. Apa itu? Gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa yang lain disebutkan, gembalakanlah kawanan domba, gembalakanlah anak domba, gembalakanlah domba-dombaku secara umum. Dan apa katanya? Alkitab ini katakan, engkau, ya. Dan dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ayat 19, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kapan itu terjadi, saudara sekalian? Dosa membuat saudara kembali ke titik nol. Jadi Yesus bawa Petrus ke Galilea, tempat di mana dulu dia dipanggil, di pantai yang sama, saudara-saudara sekalian, untuk membawa dia ingat kembali. Dulu 3,5 tahun yang lalu, saya mendengar suara Tuhan Yesus yang sama yang mengatakan, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekarang Petrus sudah dipulihkan sempurna, dan kita tahu dia mengakhiri hidupnya dengan kemudian mati disalibkan di Bukit Vatikan dengan kepala ke bawah. Puji Tuhan. Kalau sudah mau dipulihkan sempurna, datanglah kepada Yesus, bereskan semua dosa saudara di hadapan Tuhan, maka engkau akan bertumbuh besar, berbuah lebat, dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Tiliklah hati kami sekarang Tuhan. Engkau mengenal kami sungguh-sungguh. Engkau mengenal apa yang dalam hati kami. Bereskanlah ya Tuhan, bila Engkau mendapati di sana ada tumpukan-tumpukan sampah. Bersihkan Tuhan dengan tangan-Mu yang ajaib. Engkau mengangkat semuanya itu seperti Engkau lakukan kepada Petrus. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi berkat lagi, lebih besar lagi pada masa depan untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.